Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri dan Martanti dengan NIM 224572010025. Saya dari kampus ITB Wakatobi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi data warehouse, OLAP dan OLTP dan sejenisnya tentang data warehouse. Data warehouse menurut Bapak Data Warehouse yaitu William H. Imon. Data warehouse adalah kumpulan data yang subject oriented, integrated, time variant, dan non volatil untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan menurut pribadi saya, data warehouse itu adalah gudang besar tempat semua data penting dikumpulkan, dibersihkan, terus ditata rapi biar bos dan analis tinggal ambil buat bikin laporan atau cari insight. Bedanya sama database biasa. Kalau database biasa buat operasional harian kayak input transaksi, data warehouse khusus buat ngacak ke belakang dan prediksi ke depan. Jadi isinya data historis yang sudah siap diolah, bukan data yang mentah gitu. Dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang data warehouse. Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang terintegrasi dari beberapa sumber yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar guna mendukung pelaporan dan analisis bisnis. Tujuan data warehouse adalah meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis, mendukung business intelligence BI dan data mining, menyediakan laporan analisis yang cepat dan akurat, dan membantu pengambilan keputusan strategis, serta menyimpan riwayat data dari berbagai sistem operasional. Nah, apa itu data mining? Data mining adalah proses menganalisis data dalam jumlah besar untuk menentukan pola, hubungan atau tren atau pengetahuan tersembunyi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik data warehouse pertama yaitu subject oriented. Data disusun berdasarkan sumber tertentu seperti pelanggan, produk, wilayah, pasar, dan lain-lain untuk mendukung analisis dan keputusan. Kedua, ada integrated. Data dari berbagai sumber digabungkan ke dalam format yang konsisten sehingga menjadi kesatuan informasi. Ketiga, ada time variant. Penyimpanan data historis dalam jangka tertentu 5 atau 10 tahun atau lebih untuk perbandingan dan perkiraan. Keempat, yaitu non volatil, yaitu data tidak dapat diubah, hanya dapat ditambah dan dilihat. Perubahan terjadi melalui proses sumber data. Adapun komponen data warehouse yaitu pertama data source. Nah, data source ini adalah tempat menyimpan data dari seluruh sumber meliputi data internal, eksternal, arsip, dan lain-lain. Kedua adalah ETL, extract, transform, load, dan tools. Data dari source yang diproses melalui tahapan extract, transform, dan load sebelum masuk ke data warehouse. Keempat, ada data storage, media penyimpanan data dari hasil proses dan data staging. Ada keempat, metadata adalah memberikan penjelasan atau informasi tentang data-data yang ada. 5. Access tool atau tool access atau alat akses. Alat yang digunakan untuk mengambil data dari data warehouse. 6. Ada data mart. Data mart adalah bagian kecil dari data warehouse yang fokus pada kebutuhan departemen atau pengguna tertentu. Adapun perbedaan data warehouse dan data mining yaitu dari aspek pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari data warehouse yaitu menyimpan dan mengelola data dari berbagai sumber untuk pelaporan dan analisis. Sedangkan data mining adalah menemukan pola, tren, dan wawasan tersembunyi dari suatu data tersebut. Ya, kita masuk pada materi OLAP versus OLTP. Nah, pengertian OLAP adalah Online Analytical Processing, yaitu
itu digunakan untuk analisis dan multidimensi pengambilan keputusan. Data bersifat historis, ringkasan atau sumeri. Sumeri itu ringkasan, guys. Nah, query kompleks, waktu respon lebih lama, digunakan oleh analis manajer eksekutif. Contoh, penjualan tahunan, tren pelanggan antar periode. Sedangkan OLTP yaitu online transaction processing itu digunakan untuk transaksi harian, kayak operasional, semacam operasionalnya lah. Data real time, detail up to date, transaksi singkat, sering dan cepat, digunakan oleh staf operasional. Contoh, input data penjualan, pembayaran, update stok dan pendaftaran. Adapun jenis-jenis OLAP adalah MOLAP yaitu multidimensional OLAP, ROLAP relational OLAP, COLAP hybrid OLAP. MOLAP adalah menggunakan cube multidimensi, ROLAP menggunakan database relasional, COLAP adalah kombinasi MOLAP dan ROLAP. Nah, adapun jenis OLTP yaitu Transaction Processing System. Itu seperti sistem kasir, ATM dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu Order Processing System seperti e-commerce, pemesanan. Yang ketiga ada Financial Transaction System yaitu perbankan, pembayaran, dan yang keempat ada HR Management System, itu seperti absensi dan penilaian karyawan. Yang kelima ada Academic Information System, yaitu pendaftaran mahasiswa dan nilai. Nah, adapun perbandingan OLTP dan OLAP yaitu dari tujuan. Nah, tujuan OLTP ini memproses transaksi harian, sedangkan OLAP adalah analisis data untuk pengambilan keputusan. Dan itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're